Perkenalkan nama saya Edo Prasetya Dohude dengan NIM 20111103331. Di sini saya akan mewawancarai salah seorang yang beragama Buddha. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian agama menurut agama Buddha. Boleh langsung dijawab? Oke, bagi saya itu agama Buddha tuh tentang mencari kedamaian batin, terus kesadaran dan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan, sama kita bagaimana berhubungan dengan dunia sekitar kita, gitu. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, makna dan tujuan manusia beragama bagi agama Buddha itu apa? Boleh langsung dijawab? Eh, Mungkin makna dan tujuannya itu untuk memahami dan mengatasi penderitaan gitu, yang disebabkan oleh keinginan dan ketidaktahuan lah gitu. Terus mengembangkan etika yang baik, tindakan positif dalam sehari-hari. Terus itu hal ini mencakup prinsip-prinsip seperti tidak menyakiti makhluk hidup, berbicara jujur, dan mencurahkan kasih sayang lah gitu. Sama agama Buddha tuh ada konsep reinkarnasi lah, bahwa akan Oh, terlahir kembali. oke. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, tolong berikan contoh manusia yang beragama bagi agama Buddha. Aduh, kalau mungkin yang pertama Dalai Lama lah. Itu pemimpin spiritual sama politik terkemuka Buddhisme di Tibet. Jadi dia peran penting dalam promosikan perdamaian. Terus sama Biku Bodhi itu cendekiawan Buddha lah yang menerjemahkan banyak teks-teks Buddha ke dalam bahasa Inggris gitu. Untuk kesejahteraan sosial. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya. Oke, sama-sama. Berapa lama? Baik, saya akan melanjutkan wawancara saya kepada salah seorang teman saya yang beragama Hindu. Jadi saya akan langsung memberikan pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, eh, pengertian agama menurut agama Hindu itu apa? Pengertian menurut agama Hindu itu terbagi menjadi 5, yaitu ada dharma, di mana dharma ini merupakan prinsip etika dan kewajiban dalam kehidupan. Nah, yang kedua itu karma. Nah, artinya itu hukum, tindakan, dan akibat. Oh, Nah, yang ketiga itu ada reinkarnasi, di mana keyakinan bahwa jika terlahir kembali, nah setelah kematian gitu maksudnya. oh, Nah, yang keempat pemujaan dewa dan dewi. Nah, di sini artinya pemujaan banyak dewa dengan Brahman sebagai inti tertinggi. Nah, yang kelima Moksha, di mana tujuan Moksha ini itu pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Nah, yang terakhir itu yoga. Nah, yoga ini sistem untuk mencapai pemahaman diri dari kesadaran spiritual. oh, Nah, kurang lebih seperti begitu sih. oh. Oke, baik, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan kedua langsung saja di sini. Makna dan tujuan beragama bagi ajaran Hindu itu seperti apa? Kalau maknanya sendiri itu untuk agama Hindu untuk menyadari dan memahami hubungan yang mendalam antara diri mereka sendiri. Nah, dari Brahman yang merupakan sumber tertinggi dari semua keberadaan. Nah, untuk tujuan sendiri, tujuan akhir dalam agama Hindu itu yaitu mencapai moksha. Nah, moksha ini merupakan pembebasan dari siklus kelahiran uh, dan kematian, atau bisa disebut samsara. Okay. Baik, langsung saja untuk pertanyaan yang ketiga itu, contoh manusia yang beragama itu Menurut agama Hindu ya? ya. Oke. Contoh umat beragama dalam agama Hindu itu, ajaran Hindu, salah satunya itu adalah bisa sering disebut pandit atau pendeta. Nah, orang-orang itu yang dimana orang-orang ini mendalami agama Hindu dan berfungsi sebagai guru spiritual atau pendeta di kuil-kuil. Nah, untuk memberikan panduan dan pelayanan gitu keagamaan kepada para pengikutnya. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mewawancarai salah satu teman saya yang beragama Katolik. Jadi untuk pertanyaan yang pertama itu, pengertian agama menurut Katolik itu seperti apa? Pengertian agama Katolik itu, dalam ajaran Katolik, agama adalah suatu hubungan pribadi antara manusia dan Allah yang mengarah pada keselamatan dan pemahaman mendalam tentang Tuhan. Nah, untuk pertanyaan yang kedua itu, makna dan tujuan manusia beragama itu seperti apa?
Makna dan tujuan manusia beragama itu memiliki beberapa aspek yang penting, yaitu ada pengenalan dan hubungan dengan Allah. Tujuan utama beragama dalam ajaran Katolik adalah untuk mengenali dan memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Oke. Itu saja. Langsung saja untuk pertanyaan yang ketiga itu, contoh manusia yang beragama itu seperti apa? Salah satu contoh manusia yang beragama dalam agama Katolik itu yaitu Paus. Paus itu adalah pemimpin tertinggi dari gereja Katolik di seluruh dunia, dan mereka dipilih dari antara para uskup Katolik. Mereka adalah contoh utama orang yang sangat beragama dalam tradisi Katolik. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Halo Andi. Halo. Jadi baik, di sini saya akan melanjutkan mewawancarai salah seorang teman saya yang menganut agama Kristen. Jadi untuk pertanyaan yang pertama itu, pengertian agama menurut ajaran Kristen itu seperti apa? Oke, baik. Dalam perspektif Kristen, agama adalah hubungan antara manusia dan Tuhan yang didasari oleh iman dalam ajaran Alkitab, keyakinan akan Yesus Kristus sebagai juru selamat, serta praktik keagamaan yang melibatkan ibadah, doa, dan komunitas gereja. Untuk pertanyaan yang kedua itu, makna dan tujuan manusia beragama dalam Kristen itu seperti apa? Oke, dalam ajaran Kristen, manusia beragama bertujuan untuk membangun hubungan yang mendalam dengan Tuhan, hidup sesuai ajaran Alkitab, serta tumbuh secara spiritual melalui iman, kasih, dan pengabdian kepada sesama. Agama menjadi jalan untuk memperoleh keselamatan dan menyatakan kasih kepada Tuhan dan sesama manusia. Baik, jadi di pertanyaan ketiga ini saya akan agak sensitif sedikit untuk menanyakan kenapa sih memilih agama Kristen itu? Oke, baik. Jadi alasan saya memilih agama Kristen sebenarnya tidak ada alasan yang mendasari, cuman saya melanjutkan agama dari kedua orang tua saya karena kedua orang tua saya menganut agama Kristen. Jadi saya ikut seperti apa yang agama yang mereka anut juga. Oke, baik. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir itu contoh manusia yang beragama dalam Kristen itu atau tokohnya itu siapa? Nah, contoh tokoh yang dikenal karena kehidupan beragama mereka dalam ajaran Kristen antara lain Santo Fransiskus, Assisi, Dietrich Bonhoeffer, Mother Teresa, C.S. Lewis, dan Billy Graham. Keberagaman mereka mencermin dalam ketulusan iman, pelayanan kepada sesama, dan dedikasi terhadap nilai-nilai Kristiani. Oke. Baik, terima kasih banyak untuk kesempatan dan partisipasinya. Ya, oke. Halo, selamat malam Pak. Jadi di sini saya akan melanjutkan wawancara dari seseorang teman saya yang menganut agama Islam. Jadi langsung saja untuk pertanyaan pertama itu, pengertian agama menurut ajaran Islam itu seperti apa? Oke, mungkin saya akan menjelaskannya secara umum dulu, didefinisikan apa itu agama. Sebenarnya agama itu adalah kepercayaan kita kepada Tuhan serta tata kaidah kita dalam menjalaninya. Kalau dalam Islam sendiri, Islam itu sebenarnya kata arti Islam itu adalah selamat, damai, dan tidak cacat. Nah, dalam pengertiannya itu kurang lebih Islam itu agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Nya sebagai petunjuk bagi umat manusia agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi dalam agama Islam ya bukan hanya kita sebagai status agamanya saja, tapi kita harus menjalaninya gitu. Lebih seperti itu. Baik. Oke, baik. Langsung saja untuk pertanyaan yang kedua itu, makna dan tujuan manusia beragama dalam ajaran Islam itu seperti apa? Jadi makna tadi ya? Ya, makna dan tujuan. Makna dan tujuan.
Jadi sebenarnya dalam Islam ini sendiri, Islam itu punya yang namanya rukun iman. Nah, rukun iman itu adalah dasar kepercayaan dalam Islam yang diwajibkan dan diamalkan oleh orang yang beriman atau mungkin orang Islam. Jadi dalam rukun iman itu sendiri ada 6. Kita iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah seperti Al-Quran atau mungkin hadis-hadis di bawahnya, juga iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada hari akhir atau mungkin kiamat, juga keenam itu terakhir iman kepada qada dan qadar, yaitu takdir. Nah, umat Muslim juga itu pengertian qadar dan qadar itu adalah merupakan takdir dari Allah yang baik maupun buruk. Jadi kita kayak harus menerimanya gitu. Nah, mungkin kurang lebih itu maknanya dan tujuannya sendiri kalau bagi saya ya, itu tujuan beragama ya untuk memenuhi tujuan hidup di dunia dan akhirat. Kurang lebih seperti itu. Oke. Terima kasih. Baik. Jadi langsung saja untuk pertanyaan yang ketiga itu, salah satu contoh manusia yang beragama dalam Islam itu siapa? Contohnya, yang nama kita beragama itu contohnya kayak seorang Muslim yang setiap harinya melaksanakan sholat 5 waktu, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, juga melaksanakan puasa selama bulan Ramadan, juga menjalani ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari yang udah diterapkan di dalam Al-Quran sendiri atau kitabnya. Lebih seperti itu. Oke, baik. Itu saja wawancara dari saya. Terima kasih atas waktunya. Oke, sama-sama, Aiden.